Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, kami berdoa semoga semua baik-baik saja. Amin. Amin. Tema kita bulan ini God's Wake Up Call, artinya jam kehidupan dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita bangun dan mengangkat tilam serta berjalan. Amin. Amin. Hari-hari ini kita harus senantiasa mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, kasih, dan kemurahan-Nya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satukan diri dalam berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kasih sayang-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus, syukur. Haleluya, haleluya, amin. Syukur. Engkaulah Tuhan yang selalu beserta dengan setiap kami Tuhan. Ya Yesus, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Mari kita pujikan lagu ini dari awal, katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Yes Jesus, tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah
katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan, sempurna ya Yesus. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada
kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan. Masih ada Tuhan yang setia bersama dengan kita. Thank you Lord. Thank you Jesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Amin. Aku masih punya Tuhan. Katakan dengan iman. Aku masih punya Tuhan. Kami punya pengharapan Tuhan. Kami masih terus bersama iman kami Tuhan. Yes, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan.
Hambamu melepaskan shalom. Segala kepedihan diangkat, segala ketakutan diangkat, segala kecewaan diangkat. Saat aku melepaskan shalom, damai sejahtera Tuhan turun. Oraba serebe koralaba, serebe koralaba karaba, seraba karaba, seraba karaba. Oraba karaba, serebe koralaba karaba, oraba kasakaralaba karalaba, serebe kerebe koralaba. Oralaba sandaralaba karalaba. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku. Katakan sama-sama, dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus semua mungkin. Semua yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapan. Katakan kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Semua sudah disediakan di dalam Kristus. Segala kebutuhan kita, segala apa yang kita perlukan, semua sudah sediakan di dalam Kristus. Biarlah kami bisa mengerti seperti doa Paulus. Kami berdoa bukan berdoa untuk kebutuhan, tapi kami berdoa biarlah mata hati kami diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerti kebenaran bahwa di dalam Kristus semua sudah disediakan. Tugas kami percaya, tugas kami taat, tugas kami mau dituntun selaras dengan firman. Biarlah malam hari ini kami memiliki hati yang mau diajar. Be it unto me according to your word. Jadikan aku ini Tuhan selaras dengan firman-Mu. Kami percaya malam hari ini tidak ada siapapun di sini yang hadir yang tidak ketemu Tuhan. 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk
membentangkan firman buat teman-teman kami di tempat ini. Dan biarlah firman yang kami dengar untuk membawa level kekristenan kami boleh terus naik, terus naik. Kedagingan kami semakin dikikis, semakin dikikis. Pikiran kami yang karnal, pikiran kami yang kedagingan ditransformasi menjadi spiritual. Bahkan bukannya spiritual, tapi memiliki pikiran Kristus dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan hamba-Mu kemampuan untuk menjelaskan firman yang hamba-Mu lepaskan pada malam hari ini. Dan berikan teman-teman kami semua haus dan lapar, sehingga mereka bisa menangkap makanan keras ini, solid food ini. Kami tahu mereka diciptakan bukan menjadi Kristen kanak-kanak, tapi Kristen yang dewasa, yang memiliki panca indera yang terlatih, yang kesukaannya bukan lagi susu, tapi makanan yang keras, solid food, makanan yang membawa rohani mereka lebih naik, lebih tinggi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Oke, waktu yang singkat ini saya akan berusaha untuk menyelesaikan khotbah saya. Bisa ditampilkan slide saya. Tema saya adalah yang Tuhan taruh dalam hati saya. Hari ini saya tidak mengajarkan tentang 3 langkah untuk kita diberkati, 3 langkah untuk kita bisa mengalami terobosan keuangan. Tapi yang saya bagikan ini sedikit keras firman-Nya. Artinya saudara harus fokus dengan sungguh-sungguh supaya bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau saudara menangkap ini, kekristenan saudara tidak akan sama lagi. Kalau saudara menangkap apa yang saya sampaikan, saudara akan menjadi kekristenan yang berbeda. Karena saudara hidup di dalam nature saudara. Saudara hidup di dalam apa yang menjadi milik saudara. Yaitu tentang Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalamku itu adalah harapan untuk aku menjadi mulia. Saat Kristus di dalam diri kita, yang kita kejar bukan materi, tapi glory, kemuliaan. Apa itu Christ in me? Ayo lanjut. Untuk lebih jelas, ada beberapa ayat yang akan kita baca yang menjawab apa sih sebenarnya Christ in me itu. Sebenarnya di dalam diriku ini ada Kristus. Kristus itu di mana? Kristus di surga atau di dalam hati saya? Kalau dia di dalam hati saya, kenapa dia pergi ke surga? Kan begitu. Ayo kita lihat. Di dalam Galatia 2:20, di situ dikatakan, saya tulis intinya saja. Kita tahu ayatnya bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri lagi yang hidup, melainkan apa? Kristus di dalam aku. Galatia 2:20 berkata, Kristus di dalam aku. Kristus di dalam dirimu. Berikutnya, Kolose 1:27. Karena ada di tengah-tengah, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tapi kalau di dalam NKJV, terjemahannya yang lebih mendekati bahasa aslinya itu Christ in you. In, di dalam, bukan di tengah-tengah. Kristus di dalam kamu, itu pengharapan akan kemuliaan. Kemudian Galatia 4:19, Paulus mengalami rasa sakit bersalin, dikatakan supaya rupa Kristus itu menjadi nyata di dalam kamu. Kristus di dalam kamu, Kristus nyata di dalam kamu, Kristus hidup di dalam kamu. Yang menjadi pertanyaan, lanjut.
siapa atau apa yang dimaksud dengan Christ in me ini. Kalau saudara nggak tahu apa itu Christ in me, Kristus di dalam diri saudara itu nggak tahu itu apa, saudara akan menjadi kekristenan yang berputar-putar seperti saya dahulu. Saya menganggap bahwa seperti Kristus itu harus melayani. Seperti Kristus itu adalah membagi-bagi, menolong orang lain. Baik, saudara. Kami dulu pelayanan masuk dalam yayasan cinta orang miskin. Sukanya ke kuburan-kuburan, ke komunitas-komunitas untuk membagi kasih kepada mereka. Apakah itu disebut serupa dengan Kristus? Apa itu menunjukkan Kristus di dalam diri saya? Belum. Itu adalah akibat daripada keserupaan dengan Kristus. Bukan intinya. Karena banyak orang-orang di luar Kristus juga melakukan itu. Kalau orang-orang di luar Kristus melakukan itu, apakah mereka seperti Kristus? Bukan. Jadi apa itu sebenarnya? Serupa Kristus. Apa itu sebenarnya Christ in me? Apakah Christ in me itu artinya Kristus yang secara fisik yang ada di dalam surga itu yang tinggal dalam diri kita? Jelas bukan. Jadi yang dimaksud Paulus, dia berkata Christ in you, itu bukan Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Karena jelas di dalam Kisah Para Rasul 3:21, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi selama di bumi ini belum terjadi pemulihan secara menyeluruh, Kristus masih tinggal di surga. Kalau begitu siapa? Apakah Roh Kudus? Yang dimaksud Christ in me itu apakah Roh Kudus? Dikatakan di dalam Yohanes 14:16-17. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kristus sendiri berkata, aku akan pergi kepada Bapa supaya kamu itu diberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Artinya berbeda. Christ itu berbicara pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Apa itu Christ in me? Kalau bukan Kristus yang di surga, kalau bukan Roh Kudus di dalam diri saya, apa itu? Untuk menjawab ini, saya harus mundur ke belakang sedikit. Lanjut. Tentang janji dari perjanjian lama. Ada dua janji yang saya catat di sini. Yang pertama di dalam Mazmur 102:18, versi TPT berkata bahwa a people yet to be recreated people, recreated will praise the Lord. Daud suatu saat dalam satu penglihatannya, dia masuk di dalam kekekalan, diperlihatkan oleh Tuhan. Daud berkata, nanti ada suatu generasi yang akan datang, yang dimana generasi yang akan datang ini adalah generasi yang di-recreated, generasi yang diciptakan ulang. Itu bukan generasinya Daud, tapi nanti ada suatu generasi yang dimana generasi itu mengalami penciptaan ulang. Apanya diciptakan ulang? Rohnya diciptakan ulang. Dan saudara ini dan saya lagi menggenapi apa yang ditulis oleh Raja Daud. Orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Orang-orang yang disebut ciptaan yang baru. Orang-orang disebut new creation, new species. Kenapa? Karena di dalam diri saudara ada sesuatu yang berbeda. Yang kedua, lebih jelas lagi. Di dalam Yeskiel 36, 26, 27. Kalau kita baca nanti, baca di rumah karena waktu. Di Yeskiel 36, ayat 26 sampai dengan 27. Di sana ada dua janji yang ditulis oleh Yeskiel. Yang pertama, kamu akan menerima hati yang baru.
menerima roh yang baru, di mana roh ini memiliki sifat taat. Bukan hati yang keras, tapi yang taat. Kita tahu siapa yang memiliki ketaatan sampai mati. Siapa? Yesus. Yang pertama, kita memiliki roh yang baru, yang sifatnya taat. Yang kedua apa? Roh Allah diam di dalam kita. Ada dua janji. Yang pertama, kita diciptakan ulang. Apanya diciptakan ulang? Roh kita. Klop dengan apa yang diberikan oleh Yeskiel, kita memiliki roh yang baru. Apanya yang baru? Sifatnya. Bukan membawa sifat dosa lagi, tapi membawa sifat Kristus. Karena kita memiliki sifat Kristus, sehingga roh Allah bisa diam di dalam kita. Wah, kalau saudara memahami ini, saudara nggak akan lemah lagi. Karena benih yang dalam diri saudara itu benih yang luar biasa. Lanjut, cepat saja. Tadi ada janji bahwa ada generasi yang rohnya diciptakan ulang, rohnya baru, rohnya memiliki sifat yang baru. Yang kedua, kita diberikan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Nah, masalahnya kapan itu terjadi? Titik awalnya kapan? Sebelum masuk ke sana, saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 15:45. Mungkin dibukakan ayatnya bisa secara menyeluruh. 1 Korintus 15:45. Nanti kita kembali ke topik khotbah saya. Mungkin bisa dibukakan. Ayo baca. Salah satu. Atau mungkin sama-sama. 1, 2, 3. Stop. 1 Korintus 15:45 ini ditulis. Itu pasti ada peristiwanya. Adam yang pertama itu menjadi makhluk hidup, living soul. Kapan? Itu kalau nggak salah dalam Kejadian 2 ayat 7. Waktu Allah mengembuskan nafasnya kepada Adam, menjadi makhluk yang hidup. Living soul. Tapi rohnya masih lemah. Karena rohnya lemah, digoda sama ular, jatuh. Tapi beda Adam yang akhir. Adam yang akhir ini teruji dalam segala situasi, segala keadaan, segala kondisi apapun juga. Dia menang. Dia menjadi prototip yang luar biasa. Sudah tahu bahwa waktu Yesus di dalam dunia ini, dia tidak menggunakan kealahannya. Mode off untuk Allahnya. Dia menjadi pribadi yang sepenuhnya bergantung. Tadi dikatakan Yeskiel yang taat sepenuhnya kepada Roh Kudus. Taat sepenuhnya kepada firman-Nya. Dia di dalam dunia ini sedang menjadi prototipe untuk kita. Untuk kita ini bisa tahu original man kita itu sebenarnya seperti apa. Kalau kita itu nggak jatuh dalam dosa, seperti apa kehidupan kita? Ya seperti kehidupan Kristus di bumi ini. Karena waktu Yesus di bumi, dia tidak menggunakan kealahannya. Dia menjadi manusia 100% yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan hasilnya adalah dia bisa meneduhkan badai. Dia bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dia bisa menghidupkan orang mati. Apalagi, dia bisa mengusir setan. Itu semua adalah gambaran dari manusia yang kalau dia itu dikembalikan ke bentuk originalnya. Dan itulah destiny saudara. Dan kehidupan yang seperti itu diberikan kepada saudara. Makanya dikatakan Adam yang akhir itu menjadi roh yang menghidupkan. Makanya dikatakan, aku datang untuk memberi kamu hidup.
Banyak orang fokusnya kepada tempat. Memang saudara, kalau kita percaya Yesus pasti dapat surga. Tapi Yesus fokusnya bukan surga. Waktu kita percaya Yesus bukan tempat, sifat. Jenis kehidupan Allah ada dalam roh kita. Dihembuskan, dihidupkan, ditanamkan. Makanya dikatakan Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan roh saudara yang mengalami kematian. Yang mengalami keterputusan dengan Tuhan. Lewat Adam yang akhir, Kristus yang menjadi prototipe buat kita. Dia memberikan hidupnya. Makanya dia datang untuk memberikan hidupnya di dalam hidup kita. Wah, ini luar biasa. Kalau saudara sudah tahu ini, sadar ini, doa mau nangis. Tuhan, enggak, aku bukan orang yang lemah. Tuhan, enggak. Ya, aku bukan orang yang terzolimi. Aku perkasa. Karena roh dalam diriku ini roh yang sudah teruji. Roh yang sudah meremukkan kepala ular. Nah, kejadiannya kapan? Waktu Adam yang terakhir atau Kristus ini menjadi roh yang menghidupkan. Ini kan dicatat, tapi kan ada peristiwanya. Ayo kita buka sama-sama, cepat saja. Yohanes 20 ayat 22. Ingat, Yesus tidak memberikan hanya tempat saja, tapi sifat. Nah, sifat ini yang harus saudara sadari. Saat saudara lahir baru, saudara menerima sifat. Menerima zoe. Menerima hidup kekal. Menerima nature Kristus. Sifat Kristus. Ayo baca. Kapan peristiwanya kita menerima karya Kristus bahwa Adam yang akhir itu menjadi roh yang menghidupkan. Galatia 20 ayat 22. Ini ada dua peristiwa. Banyak orang mengira ini satu peristiwa. Tapi ini ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu Yesus mengembusi murid-murid. Itulah kelahiran baru. Itulah saat di mana Yesus memberikan kehidupan bagi murid-muridnya. Itu yang dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Yesus itu life-giving spirit. Roh yang memberikan kehidupan. Pada saat dia mengembuskan nafasnya, persis seperti pada saat Adam diembuskan nafasnya, demikian Yesus itu dilakukan setelah dia mati, bangkit. Dikatakan bahwa gandum kalau tidak mati, dia tidak bisa menghasilkan banyak buah. Nah, kalau gandum mati, maka dia akan menghasilkan banyak buah. Yesus setelah dia mati, dia siap menghasilkan banyak buah. Dia siap membangun keturunan yang baru di muka bumi ini. Dari keturunan Adam yang pertama yang memiliki sifat dosa, dirubah menjadi orang-orang yang diciptakan ulang, memiliki sifat Kristus. Oleh sebab itu dia mengembuskan. Waktu dia mengembuskan, sudah terjadi belum? Saya minta contoh satu. Siapa ya? Pemain drum dari mana pemain drum? Gak ada. Ayo maju ke depan, maju ke depan. Mungkin perlu penggambaran supaya saudara lebih jelas. Di situ ada dua peristiwa. Yang pertama Yesus mengembusi dan terimalah Roh Kudus. Sini Mas. Relevan. Saya ini Yesus, ini murid. Yohanes 20 ayat 22 ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, Yesus mengembusi murid-murid. Waktu diembusi, ada yang sudah masuk di dalam diri murid-murid? Sudah ada yang masuk? Sudah. Masuk. Lahiran baru. Rohnya berubah. Ada benih ilahi masuk, ditanam di situ. Nah, setelah selesai,
Baru kata selanjutnya, dan apa? Terimalah Roh Kudus. Jadi dua peristiwa. Yang pertama, dia menggenapi bahwa dia menjadi roh yang menghidupkan saat dia mengembusi. Setelah diembusi, masuk. Dan terimalah Roh Kudus. Kapan terima Roh Kudus? Kapan? Ada kebenaran lain mengatakan bahwa Roh Kudus akan diberikan kalau Yesus dimuliakan. Jadi Roh Kudus belum diterima saat itu. Yang diterima saat itu adalah kelahiran baru. Waktu mereka menunggu di loteng Yerusalem, baru Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tinggal dalam diri mereka. Kalau kita paksakan Roh Kudus tinggal, ya silakan, tidak apa-apa. Tapi menabrak kebenaran lain bahwa Roh Kudus diberikan saat Yesus naik ke surga. Silakan duduk. Dari sini jelas ya. Jadi saat Yesus mengembusi, itu terjadi kelahiran baru. Kita buka 1 Yohanes 3:9. 1 Yohanes 3:9. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia. Jadi peristiwa waktu Yesus mengembusi tadi, itu kelahiran baru. Kita lahir dari Allah. Apa yang lahir dari Allah? Rohnya. Itu yang dikatakan oleh Daud, orang-orang yang diciptakan ulang. Orang-orang yang menerima benih ilahi dan tidak berbuat dosa. Hukum Taurat itu cuma hanya bisa menahan manifestasi daripada sifat dosa kita. Tapi tidak bisa menyelesaikan sifat dosa. Karena ada hukum di sini dihalang-halangi supaya tidak termanifestasi, tapi tidak bisa menyelesaikan. Tapi Yesus, dia bisa menyelesaikan. Kita yang nature-nya berdosa, yang keturunan ada yang pertama yang berdosa, saat diembusi, murid-murid dan selanjutnya orang-orang yang lahir baru, orang percaya Yesus, dia mengalami namanya roh yang diciptakan ulang. Menerima Zoe, menerima genetik Kristus, menerima sifat. Jadi waktu diembusi menerima sifat, waktu di loteng Yerusalem menerima pribadi. Apa? Waktu diembusi menerima apa? Sifat. Waktu di loteng Yerusalem menerima pribadi. Nah, dikatakan di sini setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi roh yang ditanam dalam roh saudara, sifat yang ditanam dalam roh saudara, itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Berubah dari sifat dosa, sin nature, menjadi sifatnya Kristus, Christ nature. Makanya orang lahir baru tidak berbuat dosa. Loh Pak, kok masih bisa berbuat salah? Itu bukan sin nature. Itu sin habit ada di jiwa saudara yang terus harus ditransformasi. Kalau saudara baca di Alkitab bahasa Inggris ada sins, huruf S, itu bicara tentang jamak perbuatan-perbuatan dosa. Kalau sin nggak ada S-nya, itu bicara nature, sifat dosa. Dan Yesus itu menyelesaikan sin. Bukan hanya sins, tapi sin. Sifat dosa. Makanya tidak berbuat dosa lagi. Statusnya berubah. Dari kita sebelumnya orang berdosa, karena ada kelahiran baru, ada benih ilahi di sana, ada kodrat ilahi dalam roh kita yang baru. Kita disebut anak Allah. Saudara siapa? Anak Allah. Kenapa? Karena memiliki sifat yang baru di dalam roh saudara. Yang mengerti katakan amin. Ayo kembali ke PPT-nya.
Bentar. Kembali ke Yohanes 20 ayat 22 tadi. Jadi yang pertama, kita mengalami kelahiran baru, benih ilahi, genetik Kristus, sifat Kristus, yang tadi ditulis oleh Yeskiel, sifat yang taat, itu merujuk kepada sifatnya Kristus, ada di dalam diri saudara. Ada benih ilahi dalam diri saudara. Jadi kita bisa mengerti apa yang dimaksud Galatia 2:20. Dikatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Bukan beriman kepada Kristus, tapi iman Kristus itu yang bekerja dalam diri saya. Kenapa? Karena di dalam diri saya ada benih ilahi. Dan benih ilahi itu semua potensi Kristus ada di sana. Kasihnya, imannya, iman anak Allah. Terus kemudian apa? Hikmatnya, kuasanya, semua ada di dalam benih itu. Nah, cuma kadang-kadang orang gak disingkapkan, gak tahu bahwa dia memiliki benih ilahi. Jadi waktu saudara melihat Yesus sebagai prototipe di dunia ini yang melakukan begitu banyak keadaan, kejadian yang luar biasa. Benihnya itu diberikan kepada saudara saat saudara lahir baru. Kalau saudara memberi makan benih yang dalam diri saudara itu terus bertumbuh, maka yang bekerja itu bukan iman kita, tapi iman anak Allah. Iman yang bertumbuh serupa kepada Kristus. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa, iman yang saudara miliki bukan iman pencapaian. Bayangkan, ya nggak apa-apa saudara, itu level yang lalu. Tapi sekarang yang saudara kejar adalah iman anak Allah. Karena sudah mendapat penyingkapan bahwa ada benih ilahi dalam diriku. Aku punya benih ilahi. Semua potensi Kristus itu sudah ada di dalam rohku yang baru. Ada jenis kehidupan Allah dalam rohku yang baru. Dan benih ini harus bertumbuh. Harus berbuah. Makanya buah roh itu adalah benih ilahi dalam diri kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Menghasilkan buah. Yang berbuah itu adalah roh saudara. Yang berbuah itu adalah benih ilahi yang Tuhan beri saat saudara lahir baru. Tapi yang mengerjakan pekerjaan firman dan Roh Kudus. Makanya harus didewasakan. Nah, terus setelah kita mengalami lahir baru, kita bukan lagi daging saja. Tapi ada sifat Kristus. Itu membuat Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita. Itu membedakan kita dengan orang-orang sebelum Kristus. Roh Kudus tidak bisa tinggal. Roh Kudus hanya hinggap. Tapi setelah kita nature-nya berubah, nature yang dalam roh kita berubah menjadi Christ nature. Memiliki zoe, memiliki sifat yang baru, bukan berdosa, tapi sifat yang tidak berdosa, kata 1 Yohanes 3:9 tadi. Maka membuat Roh Kudus bisa tinggal dalam diri kita. Dan kalau saudara menyadari ini, saudara bukan hanya memiliki benih yang luar biasa. Kalau saya dikasih Ibu Evi, Pak Ari, saya ini punya mangga gadung, enak loh Pak Ari. Manis, tak kasih peloknya mau, ditanam di rumahnya Pak Ari. Itu benihnya. Benihnya. Kalau saya tanam di rumah saya rawat, pasti akan menghasilkan pohon mangga dan berbuah mangga yang sama. Karena sifatnya sama. Ingat, saudara, jangan bingung antara sifat dan pribadi ya. Kalau Ibu Evi punya anak, itu pribadi yang berbeda. Tapi anaknya Ibu Evi membawa sifatnya Ibu Evi. Anaknya Ibu Evi membawa citranya Ibu Evi. Tapi pribadi yang berbeda. Kita dengan Kristus pribadi yang berbeda. Tapi sifatnya ada di dalam roh kita yang baru. Dan karena sifat yang baru itu
membuat Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan Roh Kudus bukan hanya menolong kita untuk aku ini sakit disembuhkan, aku tidak punya uang, Roh Kudus tolong memberkati aku, membuka jalan. Bukan sekedar itu. Roh Kudus diberikan kepada saudara untuk membantu benih ilahi dalam diri saudara itu bisa bertumbuh lewat pekerjaan firman dan roh. Makanya kalau saudara menyadari, makanya untuk dewasa itu bukan tindakan dulu, tapi membangun kesadaran bahwa aku punya benih ilahi dalam diriku. Benih mangga menghasilkan pohon mangga, buah mangga. Benih Kristus menghasilkan Kristus dan keserupaan Kristus. Paham saudara? Jadi untuk dewasa itu bukan karena tindakan. Saudara cuma hanya makan firman. Makanya Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Membuat manusia batiniah saudara diperbarui dari hari ke hari. Semakin manusia roh saudara bertumbuh karena makan firman, maka detik itu juga jiwa saudara akan ditransformasi. Yakobus 1:21 berkata, terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut masuk di dalam hatimu, di dalam rohmu. Artinya pada saat kita menangkap firman, makanya firman itu bukan hanya sekedar diteliti, dipelajari, tapi firman itu dipercayai. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara mempelajari firman, saudara nggak akan dapat apa-apa, ya dapat pengetahuan. Tapi kalau saudara mempercayai firman, saudara akan mengalami kehidupan firman. Makanya Ibrani 11 ayat 3, by faith we understand. Karena iman, saya jadi mengerti. Percaya dulu, tangkap dulu, yakin dulu, masukkan dalam hati saudara dulu. Maka tugasnya Roh Kudus memberi penyingkapan. Bila firmanmu tersingkap, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila firman sudah masuk dalam roh, dia akan menyelamatkan jiwa saudara. Dia akan mentransformasi jiwa saudara. Dia akan mengubah jiwa saudara. Makanya by faith we understand. Karena iman kita mengerti. Jadi iman dulu baru mengerti. Kalau kita belajar fisika, mengerti dulu baru percaya. Tapi kalau Alkitab, firman Allah, percaya dulu. Kita harus yakin bahwa Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Yang bermanfaat untuk membangun manusia batiniah kita. Makanya kalau saudara sudah tahu penyingkapan tentang benih ilahi, doa malam tidak pergumulan, ibadah tidak pergumulan, baca Alkitab tidak pergumulan lagi. Kenapa? Karena sudah tahu ada benih yang harus dibangun. Kenapa Kristen saudara lemah? Karena dunia yang banyak menguasai saudara. Saudara mendiamkan benih saudara. Ingat, Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalam saya itu masih benih, masih pengharapan untuk mulia. Tapi kalau benih itu bertumbuh, dewasa, bukan lagi pengharapan, tapi realita kita menjadi dewasa. Glory itu bukan menjadi harapan lagi, tapi realita dalam hidup kita. Jadi apa itu Christ in me? Christ in me itu bukan Kristus yang ada di dalam surga yang sekarang duduk di surga di sebelah kanan Bapa. Christ ini itu bukan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Christ in me itu adalah sifat Kristus, benih Kristus yang ditanam di dalam roh saudara. Yang dimana semuanya potensi Kristus itu ada di dalam benih yang saudara terima saat saudara lahir baru. Dan kalau saudara menyadari ini, wah, artinya saudara, aku pokoknya harus makan firman. Saat saya disingkapkan tentang kebenaran ini, saudara. Pekerjaan saya cuma satu. Saya cuma makan firman, makan firman. Kalau saya makan firman, benih itu akan bertumbuh. Melayani itu hanya responsibility saja. Tanggung jawab yang harus saya lakukan. Tapi selebihnya adalah bagaimana Kristus dalam diri saya itu terbentuk. Bagaimana Christ in you, sifat Allah dalam roh saudara yang baru.
benih ilahi itu bisa bertumbuh. Dan akhirnya kita butuh rumah Allah, butuh orangnya Tuhan, butuh kebenarannya Tuhan. Kalau sudah nggak disingkapkan ini, ibadah jadi sesuka-suka kita. Karena sudah nggak menyadari sudah punya benih ilahi. Yang kita sadari cuma aku ini orang berdosa, diampuni dosanya, Tuhan berikan Roh Kudus. Jadi kalau punya masalah, yang dicari pendeta, dicari orang untuk doakan. Padahal kalau benih itu bertumbuh, saudara bisa lihat gambarannya waktu seperti Yesus di bumi. Waktu dia menjadi prototipe untuk kita. Itu bisa kita lakukan. Cuma kadang-kadang ditutupi. Benihnya itu enggak di apa-apa. Jadi Kristen bertahun-tahun benihnya didiam menjadi benih, ya jadi benih aja. Mulai hari ini bangun benih dalam diri saudara. Supaya benih itu bisa bertumbuh. Amin. Jadi saat kita lahir baru, kita menerima tempat jelas. Kita menerima sifat yang baru di dalam roh kita. Bukan lagi keturunan Adam yang pertama, tapi keturunan Adam yang terakhir, yaitu Kristus. Ada benih Kristus, ada sifat Kristus, semua potensi Kristus ada dalam roh saudara. Saudara punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang menolong saudara untuk tumbuh dewasa. Pada saat firman masuk, firman itu akan dikerjakan Roh Kudus. Disuarakan kembali menjadi rema. Dan membuat roh saudara bertumbuh. Saudara mengalami penyingkapan. Saudara mengalami transformasi. Saudara mengalami pembaharuan pikiran. Sehingga bukan lagi carnal mind. Menjadi renewed mind. Pikiran diperbaharui. Menjadi spiritual man. Spiritual mind. Menjadi Christ mind. Waktu carnal mind, pikiran daging, ada masalah. Wah, nggak bisa tak lawan ini. Ada masalah ini gimana minta tolong sama siapa. Tapi kalau sudah renewed mind, sudah diperbaharui, menjadi spiritual man, enggak, pasti Tuhan bisa sanggup tolong. Ini sudah berubah. Yang tadi itu daging, yang sekarang sudah spiritual. Pasti ada jalan Tuhan. Tuhan pasti tolong aku. Itu spiritual, saudara. Kalau saudara sudah mengalami seperti itu, berarti saudara sudah spiritual. Saudara sudah mengalami pembaruan pikiran. Dan kalau dibangun terus menjadi Christ mind. Pikiran Kristus. Itu menunjukkan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Saya harap benih yang ada dalam diri kita bukan sekedar benih. Sehingga kemuliaan itu harapan. Tapi biarlah benih itu bertumbuh dan menyelesaikan takdirnya dalam hidup kita berbuah. Sehingga kemuliaan itu bukan lagi harapan, tapi realita dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya berdoa walaupun khotbah ini singkat, tapi saudara bisa menangkap. Kalau saudara mungkin belum jelas, saudara bisa minta PPT-nya di belakang. Saudara baca ulang, catat ulang. Dalam Kristus, amin. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, angkat tangan kita, dalam Kristus. Christ in you, the hope of glory. Sadari engkau memiliki benih ilahi, benih yang kau terima saat kau lahir baru. Waktu percaya Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada suatu perubahan luar biasa. Engkau menjadi ciptaan yang baru, new species. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Oh, Kristus, amin. Percaya ada kemuliaan di balik salib, kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku,
Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, biarlah rahasia yang tertutup berabad-abad ini dibukakan buat jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka diterangi hati dan pikirannya, bisa memahami rahasia ini. Bahkan bukan hanya memahami, tapi mereka hidup di dalam penyingkapan benih ilahi dalam hidup mereka. Mereka tahu ada sifat Allah dalam hidup mereka. Mereka butuh rumah Allah. Mereka butuh orangnya Tuhan. Mereka butuh kebenarannya supaya roh itu menjadi dewasa. Butuh orang yang melepaskan benih, yang membuat benih itu dalam diri kami bertumbuh, Tuhan. Biarlah hidup kami bukan fokus kepada masalah persoalan, karena kami tahu kebutuhan bukan untuk didoakan, kebutuhan untuk dicukupi. Biarlah mata rohani kami bisa melihat bahwa ada kemuliaan yang besar dalam hidup kami. Kami bisa melihat waktu Yesus di bumi ini sebagai prototipe untuk kami. Hidup berkuasa, hidup memerintah, hidup di dalam kerajaan Allah. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Biarlah kami menjalani hari-hari kami seperti Kristus. Biarlah yang bekerja dalam hidup kami bukan iman untuk kebutuhan, tapi iman anak Allah yang tumbuh dalam hidup kami karena benih dalam diri kami berdewasa. Makasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya dalam roh mereka akan berkobar-kobar. Karena roh mereka mendapatkan penyingkapan yang baru. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Yang percaya, Dia memberkati kita lewat firman-Nya. Bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah, silakan duduk. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan bersyafaat malam hari ini. Bapa, malam hari ini kami datang mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebenaran yang Kau singkapkan, sehingga kami bisa mengerti Kristus dalam hidup kami, Kristus yang memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa syafaat Tuhan bagi jemaat. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Ruth Sukiyarti. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan, kesehatan. Ada diabetes, katarak, juga ada nyeri sendi, lutut, dan hipertensi Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus Engkau menjamah dan menyembuhkan Ibu Ruth Sukiyarti dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, sehingga Ibu Ruth Sukiyarti boleh datang beribadah leluasa, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, Engkau menyembuhkan, Engkau menjamah, Engkau sendiri Tuhan Allah yang turun dari surga. Engkau Tuhan, Engkau melalui Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Malam hari ini kami imani terjadi mujizat Tuhan, terjadi pertolongan, terjadi pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini Tuhan kami berdoa, kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami, Engkau membuat kami semakin mengerti akan pribadi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami doakan malam hari ini, kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami sudah menerima jawaban doa. Kami sudah menerima mujizat-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham Ari dan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyingkapkan lebih lagi Tuhan, perkara-perkara firman Tuhan yang lebih lagi, sehingga banyak orang menerima berkat rohani, didewasakan rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh segera membangun tanah yang ada di belakang gereja kami Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau Roh Kudus yang sudah membuat kami mengerti bahwa ada saatnya Tuhan Roh-Mu bekerja, Roh-Mu mengurapi kami, memberikan hikmat kepada Bapak Ibu Gembala, waktu yang tepat Tuhan, di mana kami boleh melangkah Tuhan, untuk kami boleh bergerak membangun Tuhan bangunan secara fisik ini Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu mujizat-Mu, kami perlu dana yang besar Tuhan. Namun kami percaya kalau tanah itu Tuhan sudah sediakan dengan tanda yang ajaib, maka kami percaya Tuhan dana yang dibutuhkan untuk membangun bangunan secara fisik ini Tuhan, Tuhan juga akan menyediakan dana yang dibutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panitia pembangunan Tuhan, Engkau memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan kesatuan hati, kesatuan pikir Tuhan, sehingga bangunan ini segera Tuhan dibangun dan diselesaikan dengan baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Malam ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apa yang juga kami rindukan Tuhan untuk segala acara ulang tahun gereja, acara-acara di dalam kehidupan, dalam acara sepanjang tahun ini Tuhan sampai 2025 ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Uramasyata karabaraba loramasyata. Urabarabaramasyata. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Kami menerima anugerah keselamatan. Kami menerima berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memberi hikmat, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dan segalanya kami, Tuhan, membuatnya berhasil, beruntung dalam setiap perjalanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.